Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Mulyani, NPM 23 14 19 10 55 dari kelas PTNA. Saya ingin menyampaikan materi tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Hubungan itu memberikan pengaruh pada keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan dunia. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem hutan, dan ekosistem rumput, dan lain-lain. Ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, apa sih itu individu? Individu adalah unit terkecil dalam kehidupan makhluk hidup. Contohnya itu seperti seorang manusia, sebatang pohon, atau seekor hewan. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang hidup bersama dengan spesies yang sama dan hidup dalam suatu wilayah yang sama. Contoh populasi adalah 600 tanaman jagung, 20 tanaman turi, 200 jangkrik, dan 30 ulat bulu. Dan yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang menempati suatu daerah yang sama. Contohnya populasi tanaman jagung, populasi jangkrik, populasi tanaman turi, dan populasi ulat bulu. Nah, ekosistem itu juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu sudah ada di alam dan terbentuknya itu tidak ada campur tangan dari manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Contohnya ekosistem alami itu ekosistem hutan, laut, dan ekosistem sungai. Untuk ekosistem buatan itu ekosistem yang dibuat oleh campur tangan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan adalah akuarium, bendungan, sawah, dan kebun binatang, kolam. Ekosistem juga mempunyai komponen-komponen penyusun dari ekosistem itu sendiri. Ada dua jenis komponen penyusun ekosistem. Yang pertama ada faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, apa sih itu faktor biotik? Faktor biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, komponen ini akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan ekosistem. Jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan itu ada 3. Yang pertama, produsen. Produsen itu sebagai makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti rumput. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan dia bergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya seperti seekor hewan dan juga manusia. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Dia bertugas untuk mengurai bangkai makhluk hidup dan sisa-sisa pencernaan. Contoh biasanya itu adalah bakteri, tapi ada juga selain bakteri seperti jamur dan lain sebagainya. Nah, faktor yang kedua adalah faktor abiotik. Faktor abiotik adalah makhluk hidup yang tidak hidup dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya faktor abiotik adalah suhu air. Contoh faktor abiotik adalah suhu, air, cahaya matahari, tanah, kelembaban, bebatuan, dan iklim. So the night was through. Can I call you my own and can I call you my lover? Call you my one and only girl. So the
was through, can I call you my own? And can I call you my lover? Call you my one and only girl. Till the night was through, can I call you my own? And can I call you my lover? Call you my one and only girl. Till the night was through, can I call you my own? And can I call you my lover? Call you my one and only girl. Till the night was through, can I call you my own? And can I call you my lover? Call you my one and only girl. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.